Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Bunga. Channelnya buat para ibu rumah tangga agar lebih bersemangat beraktivitas. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini, Moms? Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat ya. Alhamdulillah ya Mams, sampai saat ini detik ini aku masih bisa sharing kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di kontrakan kayu sederhana. Dan di videoku kali ini sesuai judul ya Mams, kegiatan ibu rumah tangga diawali dari jam 4 subuh hingga selesai. Dan buat teman-teman dimanapun berada yang masih malas untuk bangun pagi, semoga setelah nonton video aku jadi bersemangat buat bangun paginya ya. Apalagi buat kita sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil, sudah pasti kebayang gimana repotnya ya Mams. Jadi kalau bisa kita usahakan kita bangun tuh lebih awal ya Mams, lebih pagi, agar semua pekerjaan kita itu cepat selesai dan tidak terbengkalai ya Mams. Jadi waktunya anak kita bangun, kita sudah selesai mengerjakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya Mams, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Masya Allah, semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak buat yang sudah nonton walaupun tidak komen. Aku doakan buat teman-teman semuanya, semoga kalian sukses dunia dan akhirat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita lanjut ke videonya ya Moms. Setelah kita selesai memasak, jangan lupa dia bersihkan bagian kompor dan mejanya ya Moms. Karena ini juga salah satu cara kita buat merawat dapur agar selalu terlihat bersih dan rapi. Setelah selesai membersihkan meja dan kompor, di sini aku mau lanjut mencuci piring ya Moms. Dan di sini juga aku mau jawab pertanyaan Bunda di kolom komentar. Ada nih Bunda yang bertanya, gimana sih Moms caranya membagi waktu antara konten, mengurus rumah, dan mengurus anak seperti itu ya Moms. Nah, itu sebenarnya kalau menurut aku gampang banget sih Moms. Apalagi buat kita nih yang selalu aktif buat bangun pagi. Makanya di setiap video aku sering aku bahas ya Moms, buat kita yang memiliki anak kecil ataupun tidak, kita usahakan bangun itu lebih awal, lebih pagi ya Moms. Sebelum subuh itu kalau bisa kita sudah bangun. Selain kita ada kegiatan yang lainnya cepat selesai, dan kita mempunyai tugas nanti jam sekian itu ada target gitu, cepat selesai begitu ya Moms. Pekerjaan kita itu tidak terbengkalai, rumah sudah rapi, kita juga sudah memasak, anak juga sudah terurus, seperti itu ya Moms. Nah, buat aku kalau ngonten ini sangat gampang banget ya Moms menurut aku sih. Karena anak aku sebelum aku bangun, di sini kan aku masak. Ya, kita record aja saat kita masak, saat kita mencuci piring, saat kita nyapu, kayak gitu ya Moms. Nah, itu sebenarnya menurut aku gampang banget ya Moms. Nah, di posisi ngedit sama di posisi dubbingnya itu pandai-pandai kita untuk mencari waktu ya Moms, untuk membagi waktu. Jadi, anak kita itu terbangun, kita sudah record video. Terus nanti kalau anak kita sudah bangun, kita juga sudah selesai memasak, selesai beberes rumah, seperti itu ya Moms. Jadi buat para ibu rumah tangga yang bangunnya selalu aktif buat bangun pagi, itu benar-benar banyak manfaatnya ya Moms. Selain kita mau ngonten, kita mau beberes yang lainnya, tugas utama kita itu sudah selesai ya Moms. Contohnya nih, tugas utama kita
yaitu buat sarapan untuk suami, karena kan suami keburu mau kerja kayak gitu ya Mams. Jadi kita utamakan buat sarapan. Setelah selesai buat sarapan, kita lanjut pekerjaan kita yang lainnya. Jadi waktu anak kita tuh sudah bangun, pekerjaan kita itu alhamdulillah sudah selesai ya Mams. Walaupun tidak semuanya, setidaknya berkurang seperti itu ya Mams. Jadi manfaatnya bangun pagi ini benar-benar banyak ya Mams. Ya, tipsnya dari aku sih, kita bangun lebih awal. Terus masalah kontennya ini ya, apa pekerjaan kita record aja seperti itu ya Mams. Masalah ngedit, sebenarnya ngeditnya juga nggak susah ya Mams. Ngeditnya itu sih sebenarnya tergantung ininya aja. Video yang tidak layak kita pertontonkan, kita potong, dan video yang durasinya terlalu panjang kita percepat, jadi nggak terlalu banyak makan durasi seperti itu ya Mams. Jadi ya tips dari aku sangat gampang banget ya Mams, bangun lebih awal, itu saja sih. Nah, kita lanjut lagi ke videonya ya Mams. Di sini aku cuci menggunakan tangan ya Mams untuk pakaian kerja Pak suami. Bukan hanya pakaian kerja Pak suami saja ya Mams. Kira-kira pakaian anak aku juga yang terlalu kotor aku cuci menggunakan tangan supaya terlihat lebih bersih sempurna seperti itu ya Mams. Kalau hanya di mesin cuci, aku rasa bersihnya itu kurang ya Mams. Dan kalian jangan salfok sama air aku ya Mams. Di daerah aku ini kalau musim hujan airnya sangat keruh banget. Nah, warnanya bisa kalian lihat seperti ini ya Mams, warnanya coklat kuning atau coklat gitu ya Mams. Nah, di sini aku mau lanjut ngeringin pakaian aku ya Mams. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, aku kasih tahu ya. Kalau pakaian kalian direndam dengan pewangi, untuk mutar durasinya jangan sampai 5 menit ya Mams. Cukup 2 menit saja, agar si pewangi ini tadi masih menempel di pakaian ya Mams. Jadi durasinya cukup 2 menit atau 3 menit saja. Nah, itu saran dari aku sih. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah tahu tapi nggak pakai cara ini, biar pakaiannya itu cepet kering gitu ya, kembali lagi ke cara kita masing-masing ya Mams, bagaimana nyamannya saja. Sambil menunggu pakaian dikeringkan, di sini aku mau lanjut sapu-sapu di bagian dapur terlebih dahulu ya Mams. Dan maaf ya Mams jika aku dubbing ini banyak suara-suara ayam seperti itu Mams, karena aku dubbingnya posisinya di siang hari di samping anak aku tidur seperti itu ya Mams. Selagi anak aku tidur, jadi aku manfaatin waktunya buat dubbing. Karena menurut aku ngedit itu sama ngedubbing itu butuh waktu di saat anak aku tidur ya Mams. Jadi kalau ngedubbing itu kalau nggak siang pas anak aku tidur, aku ngedubbingnya itu malam nunggu anak aku tidur. Kadang pun anak aku belum tidur, aku sudah ketiduran duluan Mams, karena anak aku itu modelnya aktif banget, jarang dia tuh tidurnya cepet. Jam 9 tuh jarang banget ya Mams. Nah, kita lanjut lagi ke videonya ya Mams. Setelah sapu-sapu di bagian rumah sudah selesai, di sini aku mau lanjut jemur pakaian aku. Nah, keadaannya pagi ini itu sangat mendung banget ya Mams. Kalian bisa lihat cuacanya itu mendung dan mataharinya itu nggak keluar. Tapi tetap aku jemur aja ya Mams. Nanti kalau hujan aku pindahin ke dalam rumah. Karena setiap hari aku nyuci pakaian, jadi alhamdulillah pakaian aku nggak pernah banyak ya Mams. Kan ada nih sebagian ibu rumah tangga yang senangnya itu 2 hari atau 3 hari sekali baru nyuci. Kalau aku lebih semangat itu nyucinya setiap hari ya Mams. Nah, sebenarnya itu hari ini jadwal aku ngepel lantai rumah ya Mams, cuman karena hari ini cuacanya mendung jadi aku tunda dulu. Mungkin kalau nanti sore cuacanya cerah, aku ngepel lantainya itu di sore hari gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa ya Mams, di sini setelah selesai membersihkan dalam rumah, aku lanjut membuka bengkel tempat kerja Pak suami. Dan aku sapu-sapu di bagian bengkelnya ya Mams, agar selalu terlihat bersih.
Dan kalau untuk merapihkan bagian bengkel ini hanya tugas Pak suami ya Mams. Jadi hanya dia yang tahu mana yang mau dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai, mana yang masih bisa dibutuhkan dan mana yang tidak bisa dibutuhkan lagi. Karena aku benar-benar nggak tahu ya Mams, nanti takutnya aku salah ambil ataupun aku salah buang padahal itu masih bisa digunakan, seperti itu ya Mams. Jadi aku hanya sekedar menyapu-nyapunya saja. Alhamdulillah ya Mams, tugas aku di pagi hari sudah selesai. Jam 7 pagi aku sudah selesai semuanya ya Mams. Sudah selesai beberes-beres rumah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya Mams. Semoga di setiap video aku bisa memberi manfaat dan semangat buat kalian semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video-video Mama Bunga selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.